kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Ya, baik teman-teman, lanjut ya. Nah, di sini adalah makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, jadi apa kira-kira yang ada di benak teman-teman nih? Ayo, apa? Memperaturi. Terus apa lagi? Ada lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Terus apa lagi? Mentaati peraturan. Sip, mentaati peraturan. Ya, jadi dia teman-teman ya, bahwasanya ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Pasti terlintas dalam pikiran kita itu adalah suatu tata tertib, ya kan? Aturan. Terus kemudian apa lagi? Rasa kepatuhan kita terhadap peraturan tersebut. Nah, terus kemudian dalam budaya kita makna disiplin itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Apakah benar teman-teman? Benar. Benar? Benar. Kalau kita bilang disiplin, kita langsung merasa nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Bagaimana responnya? Aturan lagi, benar teman-teman. Nah, ini adalah kata dari Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara, atau yang biasa dikenal dengan KHD ya. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah teman-teman, ini hubungannya dengan kurikulum merdeka, pembelajaran yang merdeka. Nah itu adalah kata-kata dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah sekarang yang akan kita bicarakan adalah tentang budaya positif teman-teman. Budaya positif di sekolah itu apa sih yang kalian pahami? Apa? Umi? Miss Umi? Budaya positif apa? Budaya positif Di sekolah? keyakinan. Ada nilai-nilai, keyakinan. Terus apa lagi? Kebiasaan yang baik. Betul sekali. Berarti kalau kita bicaranya adalah budaya positif di sekolah, berarti nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di mana? Di sekolah. Nah ini kita lakukan dengan berpihak pada murid-murid ya teman-teman sekalian ya. Nah, baik. Murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta penuh tanggung jawab. Yang bertanya? Ya, boleh silakan Bu Saida. Ini kan membahas tentang budaya positif di sekolah. Ya. Seperti apa kiat-kiat kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Karena anak-anak ini kan susah banget tuh mematuhi aturan di sekolah. Kiatnya tuh seperti apa supaya anak-anak bisa terbiasa melakukan Budaya positif sekolah. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Saida. Luar biasa. Nah, pertanyaan yang luar biasa Bu Saida. Bagaimana sih kiat-kiatnya atau tips-tipsnya kita melakukan budaya positif di sekolah itu agar siswa-siswa kita mempunyai nilai-nilai tadi ya? Kita bisa melakukan ini salah satunya. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru teman-teman. Yang pertama, kita melakukan 5 kontrol guru. Nah kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan cara restitusi. Nah kira-kira penasaran tidak? Apa sih 5 kontrol guru? Penasaran. Seperti itu, restitusi juga apa? Apakah ada yang tahu restitusinya adalah 5 posisi kontrol guru? Menurut dia nih dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu ya kira-kira bahasa adatnya gitulah. Itu mengatakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Nah, kemudian melalui serangkaian riset dan bersandar
bersandar pada teori kontrol dari Dr. William Glaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol ini. Nah, kira-kira apa saja kontrol-kontrol tersebut? Ada yang sudah paham? Ada yang tahu? Belum, guru. Nah, kira-kira seperti inilah. Jelaskan. Yang pertama adalah guru itu, ini ilustrasinya ya, ilustrasi atau ilusi kontrolnya. Guru itu dapat mengontrol murid, tapi kenyataannya apa teman-teman? Kenyataannya apa? Belum bisa. Belum bisa. Kenyataannya murid mempunyai hak untuk memilih, benar kan? Ya. Oke. Terus kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid, benar atau salah? Benar. Nah, kemudian guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid, benar atau salah? Benar. Benar ya. Karena apa? Kenapa seorang guru tidak memiliki kontrol penuh terhadap siswanya? Karena siswanya banyak, guru. Betul. Semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ilusinya. Tapi pada kenyataannya, bagaimana? Pak Putra? Benar tidak? Benar. Oke, pada kenyataannya, Sekali. bujukan adalah apa? Rayuan. Iya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Betul. Kita mengontrol murid kita itu dengan kita rayu, kita bujuk. Benar nggak? Ya, karena kita melakukan itu. Tetapi murid sekali lagi tetap mempunyai apa? Hak. Mempunyai hak. Oke. Terus kemudian untuk menolak bujukan kita ya, mereka punya hak untuk menolak bujukan kita. Terus kemudian yang kedua, murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita juga. Kalau kita sering memberikan bujukan, kita sering memberikan rayuan, lama-lama apa? Murid itu akan tergantung sama kita. Mereka nggak akan bisa untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa menentukan mereka akan berbuat apa. Mereka akan berharap pada kita karena selama ini kita yang selalu memberikan. Manja Baik. itu. Aku next ya. Sudah sampai thank you apa sudah? Ya. Konsepsi tentang kontrol terhadap murid kita bisa mengubah pandangan kita ya teman-teman, bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Sepakat? Kita juga memahami bahwa setiap orang itu memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Benar ya? Walaupun itu murid kita sendiri ya kan? Betul. Akan tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, hal itulah yang akan kita terapkan pada siswa-siswa kita. Bagaimana supaya siswa kita itu bisa mengontrol diri mereka sendiri. Tuh. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman ini adalah pengenalan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ya. Seorang guru itu berperan sebagai penghukum. Terus kemudian pembuat rasa bersalah, artinya itu bagaimana seorang guru itu bisa menyadarkan siswa bahwasanya dia itu merasa bersalah, gitu ya. Bukan kita sebagai guru yang menjudge siswa tersebut itu salah, tetapi siswa itu sendiri yang akan merasa bersalah dengan kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian yang kedua, sebagai teman. Nah, seorang guru itu bagaimana bisa berperan sebagai teman terhadap murid-muridnya. Tentu saja dengan seperti itu murid akan lebih welcome dengan kita ya. Ya. Selanjutnya itu ada pemantau. Nah, kalau pemantau itu berarti kira-kira apa? Perhatikan anak-anaknya. Perhatikan, terus kemudian selalu diawasi, ya kan? Dievaluasi. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah perannya sebagai seorang manajer. Kalau manajer ini apa kira-kira teman-teman? Mengatur. Apa kalau manajer? Mengatur kelas. Mengatur kelas. Mengatur. Mempersiapkan waktu muridnya. Ya, guru mendukung murid untuk menemukan apa? Karakter. Solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Nah, itu kalau kita berperan sebagai manajer. Ketika guru berperan sebagai seorang manajer, maka itu yang akan kita lakukan. Ya. Guru juga mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tidak hanya siswa itu menemukan solusi atas masalahnya, tetapi kita juga bisa untuk membuat siswa itu mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan kesalahannya. Gitu. Kemudian dengan menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat misalnya nih ya teman-teman ya, contoh kalimatnya adalah apa yang kita yakini. Nah, ini artinya berkaitan tadi dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Paham? Oke, dengan kesepakatan yang sudah kita bahas. Jadi kita tanya sama murid kita, apa yang sudah kita yakini nak? Nah, misalnya gitu kan. Terus kemudian misalnya murid menjawab nih, nggak boleh ribut bu ketika guru mengajar. Nah, yang kamu lakukan? Nah, terus kemudian dilanjutkan, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, ketika dia menyebutkan tidak boleh ribut bu pada saat guru mengajar. Yang kamu lakukan tadi apa? Misalnya ribut. Kemudian kita tanya, kemudian apa yang akan kamu perbaiki untuk memperbaiki yang kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, dia akan berpikir di situ. Murid kita akan berpikir. Jadi dengan seperti itu maka siswa itu akan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa kita harus teriak-teriak ya teman-teman ya. Nggak boleh ribut, jangan ribut gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan apa tadi ini teman-teman? Lima posisi kontrol. Ya, salah satunya adalah manajer. Kalau dari kelima tadi itu menurut teman-teman mana nih yang paling cocok kita gunakan sebagai seorang guru? Manajer. Apa bu? Manajer. Baik, manajer. Kenapa alasannya manajer? Karena dia bisa. Kenapa Ustaznya? Bisa mengontrol anak-anak tadi. Siswa bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Jadi guru itu membiarkan siswa untuk apa? Membiasakan dirinya. Membiasakan dirinya tanpa harus ada hukuman dari guru misalnya ya. Nah, coba kita kembali ke penghukum tadi, gimana sih para guru percaya bahwa cara dia itu adalah yang terbaik. Nah, ini peran guru sebagai penghukum. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu ini salah terus, misalnya gitu. Kalimatnya ya, selalu pasti kamu yang terakhir kalau kerjakan apa-apa. Kenapa? Pasti kamu nggak bisa cepat mengerjakan, misalnya. Terus kemudian patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah, ini artinya kita sebagai seorang guru itu berperan atau kontrol kita itu sebagai penghukum teman-teman. Nah, kira-kira yang seperti ini cocok tidak? Tidak cocok. Tidak cocok. Yang paling cocok adalah dari kelima kontrol tadi. Manajer. Saya akan membagikan studi kasusnya. Nah, nanti teman-teman sekalian silahkan analisis peran guru dalam kasus tersebut itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, ya? Terus kemudian apakah dia sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman atau sebagai pemantau atau manajer ya? Baik, saya akan bagikan dulu. Untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi restitusi ini itu adalah suatu pendekatan yang kita gunakan untuk apa kira-kira cocoknya nih teman-teman? Apakah sesama guru atau dengan murid bisa juga nih? Bisa semua ya Pak ya. Kenapa Pak alasannya? Jadi dalam suatu hubungan antara guru dengan guru kan pasti kita harapkan berbasarkan kompetensi dan adanya ini kita bisa menciptakan hubungan yang baik antara guru dengan guru. Ya, nanti kita bisa lakukan untuk ke semua pihak ya Pak Dedi ya. Bisa dengan guru dengan guru, bisa juga guru dengan murid. Untuk apa tadi gunanya? Untuk menciptakan budaya yang positif. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman berikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bagikan tadi akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang kurang dipahami, saya akan tetap ada di sini. Kita bisa sharing-sharing ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.